Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat batin yang dimuliakan Allah. Pernahkah Anda merasa, semakin keras Anda mengejar dunia, justru dunia terasa semakin menjauh dan melelahkan? Mengapa ada jiwa-jiwa yang tampak tenang, seolah dunia yang mengejar mereka, bukan mereka yang mengejar dunia? Sebelum kita menyelami rahasia ini, mari sejenak kita menengadahkan batin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, dan kayakanlah hati kami dengan kehadiran-Mu. Jika Anda mengamini doa ini agar dibukakan pintu rezeki yang berkah, silakan ketik amin di kolom komentar. Dan sebagai wasilah kebaikan hari ini, silakan tekan tombol like serta subscribe, agar pesan keteduhan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang lelah. Pada bagian ini, kita akan membedah bagaimana mekanisme batin bekerja dalam mengatur realitas eksternal. Para wali tidak menyibukkan tangan mereka untuk menggenggam dunia, melainkan menyibukkan hati mereka untuk menggenggam Sang Pencipta, sehingga dunia secara otomatis menjadi pelayan yang patuh. 1. Pilar pertama, dekonstruksi kepemilikan, harta sebagai tamu. Perbedaan mendasar antara orang awam dan mereka yang telah matang secara spiritual terletak pada akar kemelekatan. Perspektif orang awam, bagi kebanyakan orang, harta adalah perpanjangan dari identitas diri. Saat memiliki kendaraan mewah atau rumah megah, mereka merasa besar. Akibatnya, muncul ketakutan luar biasa akan kehilangan. Ketakutan inilah yang justru menciptakan hambatan energi dalam batin, membuat rezeki terasa berat karena dikejar dengan kecemasan. Perspektif spiritual wali, para kekasih Allah melihat dunia hanya sebagai ruang tamu. Harta yang datang hanyalah tamu yang mampir sejenak. Mereka memahami hakikat bahwa la ma'alika illallah, tidak ada pemilik sejati kecuali Allah. Ketika Anda merasa tidak memiliki apa-apa, Anda tidak akan pernah merasa kehilangan apa-apa. Inilah mentalitas tangan di atas dunia yang sesungguhnya. Tangan Anda terbuka lebar, tidak mengepal, sehingga rezeki bisa datang dan pergi dengan sirkulasi yang sehat tanpa menyisakan luka di hati. 2. Pilar kedua, koneksi dengan Al-Ghani, the source of all wealth. Mengapa kita sering merasa kurang? Karena kita seringkali mengetuk pintu yang salah. Kita terlalu sibuk mengetuk pintu bos, klien, atau koneksi politik, namun lupa mengetuk pintu sang pemilik kerajaan. Landasan teori Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pernah berpesan, jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan dunia sebagai keuntunganmu. Artinya, saat Anda fokus memperbaiki hubungan batin dengan Allah, dunia akan datang kepada Anda sebagai bonus atau kembalian. Mekanisme batin, para wali mengatur kekayaan lewat jalur langit. Mereka tidak sibuk berhitung di atas kertas saja, tapi mereka sibuk berhitung di atas sajadah. Mereka memahami bahwa rezeki sudah dibagi, dan tugas mereka hanyalah menjemputnya dengan adab yang baik. Ketika batin selaras dengan Al-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, maka setiap langkah kaki mereka seolah dipandu menuju sumber-sumber yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. 3. Pilar ketiga, paradoks aliran, semakin melepas, semakin berisi. Ada sebuah hukum batin yang sangat kontradiktif dengan logika matematika manusia, hukum aliran. Logika manusia, $10, $8. Manusia takut memberi karena merasa jumlahnya berkurang. Ini adalah pandangan yang statis dan sempit. Logika makrifat, $10, $100. Para wali melihat harta seperti air dalam sungai. Jika air itu dibendung, ditumpuk, ditimbun, ia akan menjadi bau, kotor, dan mati. Namun,
Jika bendungan itu dibuka dan dialirkan untuk mengairi sawah-sawah orang lain, maka air segar yang baru akan terus mengalir dari hulu tanpa henti. Penerapan, kekayaan diatur lewat batin dengan cara mengubah niat. Setiap kali uang masuk, niatnya bukan untuk disimpan bagi diri sendiri, tapi untuk menjadi distributor rezeki Allah. Saat batin Anda memposisikan diri sebagai penyalur, maka Allah akan mengirimkan lebih banyak lagi untuk Anda salurkan. 4. Pilar keempat, syukur sebagai frekuensi tertinggi. Dalam psikologi spiritual, syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan sebuah state of being, keadaan keberadaan. Kontras narasi, orang awam bersyukur setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika belum dapat, mereka mengeluh. Ini adalah syukur yang bersyarat. Sebaliknya, para wali bersyukur sebelum dan saat proses terjadi. Rahasia makrifat, syukur adalah pengakuan batin bahwa Allah sudah cukup bagi mereka. Ketika batin merasa cukup, kanah, batin tersebut memancarkan frekuensi kemakmuran. Secara sunnatullah, jagat raya akan merespons frekuensi kecukupan tersebut dengan mendatangkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Sebagaimana janjinya, lain syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Para wali mengatur kekayaan dengan cara menjaga agar batin mereka tidak pernah jatuh ke dalam lubang keluhan. 5. Pilar kelima, menjaga iffah dan ijazah, wibawa di hadapan makhluk. Inilah rahasia mengapa mereka disebut tangan di atas dunia. Mereka memiliki harga diri spiritual yang sangat tinggi. Ciri utama, mereka tidak pernah meletakkan harapan pada makhluk. Jika mereka butuh sesuatu, mereka mengadu pada Allah di keheningan malam. Inilah yang secara psikologis memberikan mereka aura wibawa yang luar biasa. Dampak nyata, ketika seseorang tidak lagi mengejar-ngejar dunia dan tidak lagi menghamba pada manusia demi materi, maka dunia, secara unik, akan merasa penasaran dan justru mengejar orang tersebut. Inilah yang disebut dalam hadis, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Kekayaan mereka diatur oleh keteguhan batin untuk hanya tunduk pada satu otoritas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lepaskan sejenak beban di pundak, masuk ke dalam ruang hening, dan memahami bagaimana para kekasih Allah meletakkan dunia di telapak tangan, bukan di dalam hati. Setelah memahami 5 pilar utama, kita perlu menyelami lebih dalam. Bagaimana mekanisme ini sebenarnya bekerja di dalam ruang gelap batin kita? Mengapa ketenangan batin bisa berujung pada pengaturan kekayaan di dunia nyata? Mari kita bedah struktur ini lapisan demi lapisan. 1. Fenomena psikologis, the law of detachment, hukum pelepasan. Dalam psikologi modern, ada sebuah kondisi yang disebut flow state atau kondisi mengalir. Namun, dalam spiritualitas Islam, ini jauh lebih dalam, ini adalah zuhud. Bukan tentang apa yang ada di tangan, tapi apa yang ada di hati. Banyak yang salah paham bahwa menjadi wali atau orang spiritual berarti harus miskin. Ini adalah kekeliruan besar. Kekayaan mereka bisa saja triliunan, namun secara psikologis, nilai triliunan itu sama dengan nol di hadapan kecintaan mereka pada Allah. Keuntungan mental, ketika Anda tidak terikat pada harta, Anda terbebas dari kecemasan kehilangan, loss aversion. Secara psikologis, kecemasan adalah penghancur kreativitas dan pengambilan keputusan yang jernih. Dengan melepaskan keterikatan batin, otak prefrontal Anda bekerja maksimal. Anda melihat peluang bisnis, solusi masalah, dan relasi strategis dengan kepala dingin. Anda memimpin harta,
bukan dipimpin oleh ketakutan akan kemiskinan. Inilah cara batin mengatur dunia, melalui kejernihan yang lahir dari ketiadaan rasa takut. 2. Geometri makrifat, batin sebagai cermin, Al-Ghani. Dalam ilmu makrifat, batin manusia adalah sebuah cermin tajalli. Jika cermin itu kotor oleh debu ketamakan, ambisi yang membara, dan rasa haus akan pengakuan, maka cahaya Tuhan yang Maha Kaya tidak bisa memantul dengan sempurna. Pembersihan cermin, tazkiyatun nafs. Para wali menghabiskan waktu malam mereka bukan untuk menghitung laba, tapi untuk mengelap cermin batin mereka. Mereka membuang berhala-berhala kecil seperti rasa bangga diri atau rasa takut pada manusia. Pantulan rezeki, ketika batin telah bersih dan hening, ia mulai memantulkan sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Dalam kondisi ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai hasil kerja keras semata, melainkan sebagai rembesan dari kehadiran Tuhan dalam batinnya. Dunia secara alami akan mendekat kepada batin yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Seperti bayangan, jika Anda mengejarnya, ia lari. Jika Anda berjalan menuju cahaya, bayangan itu akan mengikuti Anda dengan patuh. 3. Rahasia, ruang jeda, antara keinginan dan pemenuhan. Salah satu kehebatan para wali dalam mengatur kekayaan adalah kemampuan mereka menciptakan ruang jeda di dalam batin. Psikologi respons, orang awam bersifat reaktif. Ada diskon, mereka beli. Ada krisis, mereka panik. Ada peluang ilegal yang menggiurkan, mereka ambil. Batin mereka berisik. Keteduhan wali. Para wali memiliki jeda antara stimulus, dunia dan respons, batin. Di dalam ruang jeda ini, mereka berkonsultasi dengan Allah. Wahai Tuhanku, apakah harta ini akan mendekatkanku padamu? Jika jawabannya tidak, mereka mampu menolak tawaran sebesar apapun tanpa merasa rugi. Kemampuan menolak yang didasari ketenangan batin inilah yang justru membuat nilai, harga diri, spiritual mereka meningkat di mata semesta. Mereka tidak bisa dibeli oleh dunia, karena mereka sudah dimiliki oleh pemilik dunia. 4. Vibrasi doa dan keheningan, Silent Manifestation. Sisi makrifat menjelaskan bahwa kata-kata yang lahir dari batin yang tenang memiliki bobot yang berbeda di langit. Doa para wali tidak mengandung keraguan. Mereka tidak meminta dengan mentalitas pengemis yang ragu, melainkan dengan mentalitas anak yang percaya sepenuhnya pada kasih sayang ayahnya, namun dalam konteks hamba dan Tuhan. Mereka tahu bahwa sebelum mereka meminta, Allah sudah menyiapkan. Pengaturan lewat hening, terkadang mereka mengatur kekayaan tanpa kata. Cukup dengan satu lintasan niat di dalam batin yang suci, Allah menggerakkan hati orang-orang di ujung dunia untuk mengirimkan bantuan, membuka jalur perniagaan, atau menyelamatkan aset mereka dari kehancuran. Inilah yang disebut dengan karamah dalam hal rezeki, sebuah efisiensi tingkat tinggi di mana batin bekerja lebih keras daripada fisik. 5. Validasi ilahi versus validasi makhluk. Secara psikologis, manusia sering terjebak dalam conspicuous consumption, membeli sesuatu yang tidak perlu, dengan uang yang tidak mereka miliki, untuk memukau orang yang tidak mereka sukai. Validasi Allah, para wali telah memutus rantai kebutuhan akan pengakuan manusia. Batin mereka sudah penuh dengan validasi dari Allah. Efek ekonominya sangat luar biasa. Mereka sangat efisien. Mereka tidak menghamburkan energi batin dan harta untuk gaya hidup yang palsu. Kekayaan sejati, kekayaan mereka digunakan untuk membangun peradaban, memberi makan yatim, dan menyokong dakwah. Karena tujuannya adalah Allah,
batin mereka tidak pernah merasa lelah. Inilah, hai retention, dalam spiritualitas, mereka mampu menjaga kelimpahan dalam jangka waktu yang sangat lama karena fondasinya bukan ego, melainkan pengabdian. Kesimpulannya adalah mengatur kekayaan lewat batin adalah tentang kedaulatan diri. Anda tidak akan pernah bisa mengatur dunia jika batin Anda masih menjadi budak dari emosi-emosi rendah. Para wali menjadi pemimpin kekayaan karena mereka pertama-tama menjadi pemimpin atas nafsu mereka sendiri. Saat Anda berhenti diperbudak oleh keinginan untuk memiliki, saat itulah Allah memberikan Anda mandat untuk mengelola. Setelah kita menyelami samudera makrifat tentang bagaimana batin mengelola dunia, kini tibalah kita di muara perjalanan. Bagian ini bukan sekadar penutup, melainkan sebuah gerbang bagi Anda untuk mulai melangkah dengan kesadaran baru. Ketahuilah, wahai jiwa yang sedang rindu akan ketenangan, bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari apa yang tersimpan di dalam brankas, melainkan dari apa yang sudah selesai di dalam dada. Para wali tidak pernah takut akan hari esok, karena mereka tahu siapa yang memegang hari esok. Ketika Anda mulai meletakkan tangan di atas dunia, Anda sedang membebaskan diri dari gravitasi kecemasan yang selama ini membelenggu potensi rezeki Anda. Mari sejenak kita tundukkan kepala, heningkan batin, dan biarkan lisan hati kita berbicara. Ya Allah, Sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi, kami hadir di hadapan-Mu dengan batin yang lelah mengejar bayang-bayang dunia. Ampuni kami jika selama ini kami lebih mempercayai usaha kami daripada jaminan-Mu. Ya Razzaq, jadikanlah dunia ini kecil di mata kami namun luas di tangan kami. Penuhilah hati kami dengan rasa cukup agar kami tidak menjadi budak dari keinginan kami sendiri. Ya Allah, bimbinglah tangan kami agar selalu berada di posisi di atas, menjadi tangan yang memberi, tangan yang mengalirkan rahmat-Mu, dan tangan yang memegang dunia tanpa membiarkannya masuk merusak taman hati kami. Karuniakanlah kami kekayaan yang menambah sujud kami, bukan kekayaan yang menjauhkan kami dari pintu-Mu. Sahabatku, keluarlah dari ruang jeda ini dengan bahu yang lebih ringan. Mulailah melihat setiap rupiah dan setiap harta yang lewat di tangan Anda sebagai alat untuk mencintainya lebih dalam. Jangan lagi mengejar dunia hingga kehilangan diri sendiri. Hiduplah seperti matahari. Ia tidak pernah memikirkan siapa yang mendapat cahayanya, namun ia tetap bersinar terang karena itulah sifatnya. Semoga cahaya keteduhan ini menemani setiap transaksi, setiap keputusan, dan setiap hembusan nafas Anda dalam menjemput kelimpahan yang berkah. Sampai kita bertemu kembali di cakrawala kebijaksanaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.